Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah cinta Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu berbahagialah menjadi orang-orang yang terasing. Tentu ini terdengar janggal ya. Kenapa? Karena ketika kita diasingkan tentu bukan bahagia yang akan kita dapatkan, tetapi kita akan merasa bersedih. Nah, maka kita akan melihat hadis Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghurabai." Islam pertama kali muncul dalam kondisi terasing dan akan kembali terasing sebagaimana munculnya, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Tentu dari hadis ini kemudian kita tidak lagi meragukan, oh ternyata orang yang terasing ini akan bahagia dan Allah yang menjanjikannya. Dan kebahagiaan yang didapatkan pun adalah kebahagiaan yang hakiki. Maka kita akan melihat sahabat muslimah cinta Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana karakteristik orang-orang yang terasing yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ini. Maka kita akan melihat ciri yang pertama dari al-ghuraba ini adalah mereka ini orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan di tengah-tengah umat yang rusak. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah ditanya siapakah al-ghuraba, maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Maka kita akan menyimpulkan bahwa hari ini menjadi solih saja tidak cukup, tetapi kita harus menjadi manusia-manusia yang muslih, manusia yang senantiasa aktif bersemangat dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, aktif dalam berdakwah menyampaikan Islam kafah di tengah-tengah umat. Ciri yang kedua dari al-ghuraba ini adalah mereka jumlahnya sedikit. Nah, kalau hari ini real, fakta, kita melihat bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan perbaikan itu jumlahnya hanya sedikit. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Di dalam hadis Ahmad At-Tabrani dari Abdullah bin Amru, Rasulullah menyampaikan mereka adalah orang-orang solih di antara kebanyakan manusia yang buruk. Di mana orang yang menentang mereka itu jumlahnya lebih banyak daripada yang menaatinya. Maka hari ini kita melihat para pengemban dakwah yang kemudian distigma negatifkan. Mereka banyak ditentang. Maka al-ghuraba ini jumlahnya sedikit. Maka tentu kita tidak boleh kemudian merasa insecure ketika kita ini berada di posisi yang jumlahnya hanya sedikit. Ciri yang ketiga dari al-ghuraba ini adalah mereka berasal dari kelompok yang beraneka ragam. Sebagaimana kita mengetahui, kita fahami bahwa Islam adalah agama terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras. Artinya, Islam ini diturunkan tidak hanya untuk satu kaum saja, tapi untuk seluruh manusia yang ada di penjuru dunia. Maka wajar ketika kemudian kita dapati bahwa al-ghuraba ini berasal dari manusia yang beraneka ragam dan mereka ini terasing dari kabilah-kabilahnya. Kemudian kita akan melihat bahwa al-ghuraba ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan yang ciri keempat adalah mereka saling mencintai karena Allah. Karena mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, tentu tidak semua dari al-ghuraba ini bisa saling bertemu, bertatap muka, bahkan saling mengenal. Tapi sungguh kecintaan mereka kepada Allah itu luar biasa, sehingga ikatan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya itu adalah ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan akidah. Mereka diikat oleh kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga meskipun mereka tidak saling mengenal, mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan, mereka tidak memiliki harta yang mereka kelola bersama, tapi sungguh kecintaan mereka sangat besar, bahkan melebihi kecintaan mereka kepada saudara kandung mereka sendiri. Dan ciri yang terakhir dari al-ghuraba yaitu sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ciri yang kelima ini mereka mendapatkan predikat orang-orang yang terasing ini tanpa menjadi syuhada. Maka kita akan melihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik. Innallahi ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada'a. Yabbatuhumun nabiyuna wa syuhada'u bi qurbihim wa maq'adihim minallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada. Tapi para nabi dan syuhada ini tergiur oleh mereka karena dekatnya kedudukan mereka dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bagaimana para nabi dan syuhada pun ini dengan kedudukan al-ghuraba ini. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu kita sangat ingin, kita sangat iri dengan posisi mereka. Maka ke depan PR kita adalah bagaimana mencapai dan bagaimana menggapai indikator-indikator yang ada pada al-ghuraba ini, yaitu 5 indikator tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.